Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap untuk kita semua tetap di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali untuk mengikuti Mana Rema. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk kasih setia, anugerah, dan perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh terpelihara dengan baik. Semuanya bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi kami meyakini semata-mata oleh karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, namun sebelumnya biarlah Tuhan berikan roh hikmat akal budi, supaya kami bisa memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Para Gembala dan Natal. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembala-gembala, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu siapa itu gembala pada saat itu. Seorang gembala adalah orang yang sangat sederhana, yang taunya hanya ternak dan bukan yang lain. Seorang gembala itu bisa berbulan-bulan harus tinggal di padang dan terbiasa untuk tidur bersama-sama dengan ternak mereka. Seorang gembala itu tidak bisa menjadi saksi dalam pengadilan. Mengapa demikian? Karena kesaksiannya itu tidak dianggap atau tidak diakui. Jadi, seorang gembala pada saat itu adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tidak dianggap serta direndahkan. Jadi, walaupun katakanlah keberadaan dan keadaan gembala pada saat itu sangat-sangat rendah, namun demikian Allah berkenan memberitahukan perkara besar kepada mereka, yaitu kelahiran Juru Selamat Kristus Yesus Tuhan. Berita tentang kelahiran Juru Selamat tidak Allah beritakan kepada para pemimpin agama pada saat itu. Bukan kepada ahli-ahli Taurat atau orang Farisi. Tetapi justru diberitakan, disampaikan kepada para gembala. Demikian juga berita besar kelahiran Juru Selamat tidak diberitakan di dalam bait Allah, tetapi di padang tempat gembala menggembalakan ternak pada malam itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi banyak orang, kelahiran seorang anak merupakan peristiwa yang spesial, sehingga perlu disampaikan kepada orang-orang atau dikabarkan kepada orang-orang yang kita anggap penting. Misalkan orang tua kita, sanak keluarga kita, dan orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga kelahiran Juru Selamat merupakan peristiwa besar, suatu peristiwa yang penting. Dan apabila disampaikan kepada para gembala, itu berarti para gembala di mata Allah adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang spesial. Dan hanya kasih karunia Allah aja, ketika itu para gembala mendapatkan atau mendengar berita besar tentang kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan.
Dan kita ketahui bersama bahwa para gembala adalah orang pertama mendengar berita tentang kelahiran juru selamat. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, Allah memberikan satu pengalaman yang begitu menakjubkan, yang mungkin sampai sekarang pengalaman itu tidak atau belum pernah dialami oleh orang Kristen saat ini. Yaitu para gembala bisa melihat malaikat dan sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kita ketahui bersama bahwa seorang gembala adalah orang yang sangat sederhana. Mereka hanya tahu tentang ternak, bukan yang lainnya. Bahkan kita ketahui bersama bahwa seorang gembala itu tidak bisa dijadikan saksi di dalam pengadilan, karena kesaksiannya itu tidak dianggap. Namun demikian, Allah memberitakan satu kesukaan besar bagi bangsa kepada mereka, yaitu bahwa telah lahir seorang juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kita saat ini. Tidak peduli apa yang menjadi latar belakang kita, atau apa keadaan kita saat ini. Mungkin kita adalah orang yang sudah jauh dari Tuhan, udah lama tidak ke gereja, tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi memiliki satu kehidupan doa atau memiliki satu waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ada satu pesan Natal hari ini yang bisa menguatkan kita, bisa memulihkan kita, yaitu bahwasanya Allah memandang kita adalah pribadi-pribadi yang berharga. Untuk itulah Yesus telah lahir bagi kita untuk memberikan satu harapan baru, sehingga kita dipulihkan keadaan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang baru di hadapan Dia. Dan kita pun akan semakin dikuatkan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Dan kiranya berita Natal yang kita dengar pada hari ini, marilah kita responi bersama-sama bahwasanya Allah adalah pribadi yang selalu menghargai kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, dan apapun yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Dan kiranya renungan pada pagi hari ini itu boleh menguatkan kita dan menumbuhkan kepercayaan kita kembali bahwa Allah itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang berharga. Untuk itu Tuhan, Engkau terlahir bagi kami. Engkau datang kepada kami. Kami adalah pribadi yang hina di mata-Mu Tuhan. Kami adalah pribadi yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Namun Engkau menghampiri kami. Engkau mendatangi kami. Dan Engkau menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan buat kekuatan, buat perlindungan, penyertaan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah Natal pada hari ini, Natal pada tahun ini adalah Natal yang memberikan spesial bagi kehidupan kami. Untuk kami semakin hari semakin hidup dekat, hidup berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.